Berarti kenapa dia buat begini? Tidak ada pemberitaan dari apa namanya? Dari TikTok. Tidak tahu kenapa ada resting here. Oh ini Bahasa mo, Spanyol. restriction give mo. Give itu di restriction, dibatasi. Ah, saya tidak. Give-nya dibatasi. Oh iya, saya tidak tahu. Saya tidak urus dengan itu Ah, barang. Saya tidak tahu barang-barang itu. Oke. ya ini kena Satu nih orang Potter. report. Kena PL ini, PL ini, give-nya kita di ini ditutup. Oh, oh berarti kena. Oh, Oh ada ini yang ada. iri, Pater. Ada yang iri karena banyak gift. Makanya di ini. Kasihan deh lu. Yang Oh iri. ya. Tidak dapat gift ya. Oh my God. Iri hati ya. Kasihan deh Oh, lu. bilang ada yang melakukan suherensi ya, supaya jangan kasih gift. Saya Iya. bingung, saya tidak cari itu saya bingung Dia aduh Tuhan ada. iri, Pater. Dia Saya tidak, iri. saya tidak cari barang-barang itu tuh. Oke. Oke. Yang pertama persembahan yang kau bilang koin, uang dan semuanya, oke? Itu yang pertama, oke. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lanjut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bisa mengerti itu? Berikanlah dengan segala suka, Iya, paham Sukacita. Romo. segala sukacita. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan apa tadi? Bunga dan semua di Jika gereja ya? dihubungkan misalnya dengan bunga yang saya petik, saya buat di depan patung Bunda Maria atau lilin yang saya bakar di depannya, apa itu disebut namanya? Apakah persembahan juga atau apa? Atau kolekte, kalau di gereja kan kolekte namanya Romo. Tidak, Lalu kolektif dengan itu persembahan, ziarah-ziarah tidak ada devosi hubungan ini dengan apa itu. namanya? Coba ya. Oke, dalam Yahudi mereka pakai ukiran. Dalam keyahudian mereka pakai ukiran. Satu Korintus. Coba 1 Raja-Raja 6 ayat ke-29. Di sekeliling bait suci itu diukir bunga-bunga. Waktu itu, zaman itu. Ya. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Seluruh ukiran di dalam Dalam dan luar. bait suci, di dalam dan di luar ada ukiran bunga. Pada zaman itu tidak ada masalah. Ya, bukan masalah yang saya maksud Romo, tapi sikap tindakan saya itu apa itu disebut? Kalau di Karisti kan ketika saya memberi tuang itu disebut dengan kolekte. Ada kolektif. Lalu ketika saya berziarah, berdevosi kan saya membeli setangkai bunga, membeli lilin, dan tindakan saya ini, sikap pribadi yang saya lakukan ini disebut venerasi saja kah atau ada Ya, makna lain dari sikap ini? Ya, karena itu venerasi harus di penghormatan dengan cinta yang besar ya, venerasi artinya di situ. Venerasi artinya penghormatan dengan cinta yang besar. Engkau tidak kasih ke Bukan patung. persembahan berarti ya, Romo ya. Iya bukan, itu venerasi ungkapan penghormatan dan cintamu yang besar. Engkau tidak taruh di patung, engkau tidak bisa taruh di patung, tidak. Yang ada di balik semuanya itu. Ya, paham, Romo, paham. Engkau bisa contohnya, engkau pernah bawa bunga kepada mamamu sebagai ungkapan cinta? Ya, pernah. Contoh. Apakah nama di situ? Lambang cinta, ungkapan kasih? Ya, kasih Ungkapan saya. Kebetulan kasih, almarhum tanda saya bawa cinta. bunga ke makamnya. Dan engkau ke makamnya. Oh, kita langsung contoh. Oke, sebentar dulu. Ini penting sekali. Lukas 24 ayat 1. Mereka bawa rempah-rempah ke Yesus. Ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur
membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka Bayangkan, mendapat mereka membawa apa? Rempah-rempah. membawa rempah-rempah. Ya, buat apa? Orang mati tidak butuh rempah-rempah. Ya. Ya. Engkau bawa bunga ke kubur, orang mati butuh bunga? Tidak. Engkau punya Ya, ya. ungkapan rasa kasih, rasa hormat. Mereka, perempuan itu sayang sekali Yesus, maka pergi bawa rempah-rempah ke kuburnya Yesus. Paham, Romo, paham. Engkau bawa bunga ke kubur keluarga kita yang telah meninggal. Mereka pergi makan bunga itu kan? Mereka butuh bunga itu? No. Tidak. Ungkapan kerinduan, kasih. Karena kita ini rekan sewarga dengan mereka. Tak terputuskan kekeluargaan kita dengan mereka yang telah meninggal. Kita buktikan. Yang pertama, Efesus 2 ayat ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah. Kenapa? Bagi Allah. Bagi kita mati, bagi Allah tidak. Buktikan Yohanes 11 ayat ke 25 26. Bagi Allah mereka mati atau tidak? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lanjut. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal itu? Bagi Allah mereka mati atau tidak? Tidak. Tidak usah menyesal. Mereka tidak mati di hadapan Allah. Bagi kita mati. Maka kita adalah rekan sewarga dengan mereka. Keluarga Allah. Dengan orang-orang kudus dan semuanya itu. Dan bagi Yesus tidak mati, tertidur. Ayat 12 kalau tidak salah. 12 ya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Ayat 11-nya. Kalau dia tidur, Yesus bilang, aku akan membangunkan dia. Dia tidur. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Karena Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, akan hidup walaupun sudah, kata past tense, sudah mati. Dia tidur, saya pergi bangunkan dia. Terima kasih. Oke. Ya. Artinya yang kau ungkapkan cinta kepada mereka yang hidup, tapi bukan di sini lagi. Artinya di sana. Tidak ada masalah. Yang kau lihat itu patung, tapi yang kau lihat di belakang patung itu ada siapa yang tetap hidup selamanya. Paham. Yang telah mengenakan tubuh kemuliaan. Lihat, mungkin sekalian Romo dengan lilin yang selalu dibahas oleh Mel Atok, kalau lilin dibawa ke kubur, apa itu katanya? Mungkin langsung dijawab aja Romo. Kalau kita kan tiara bawa lilin gitu dengan Saya izin turun ya Romo. Selah, mohon maaf, izin selah. Jangan begini. Izin selah, Romo. Izin selah Romo. Romo saya izin turun ya, mau doa siang. Sampai Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Babe. Amang, terima kasih. Oke. Jadi Pak, itu Moza bagaimana? Nanti aja atau? selesai.
Lilin sama dengan rempah-rempah. Bawa ke Yesus buat apa rempah-rempah? Kalau kau pasang lilin, kau minta terang kekal. Terang kekal, semoga menyinarinya. Tidak masalah. Kau bawa bunga juga tidak masalah. Oh, siap Romo. Kasihan ya Protestan ya. Kalau itu orang mati lepas tutup saya tidur, saya doakan dia tuh lepas kopi kubur sendiri tuh orang mati tuh kalau gitu. Tidak usah orang datang untuk datang kubur lagi. Dan itu urusan Tuhan Allah kan, dia sudah mati. Buang saja ke sana kalau begitu. Jangan terus sadis juga kok. Oh ya tadi saya sudah. Oh ya Bapak sudah turun tadi. Oke, Musa ini yang terakhir ya. Aduh saya mau tidur sebenarnya. Saya punya data parah hari ini hanya 2, centangnya 2 saja, jadi tidak bisa. Musa, tolong. Musa, monitor Musa. Musa laki. Musa, open your mic. Musa. Aduh, kayaknya enggak ada. Halo. Yo, cepat sudah Kakak Musa. Pater mau istirahat. Dengar suara enggak? Silakan. Yo, dengar. Silakan. Langsung Tanya aja. aku pada intinya aja ya Romo, maaf. Aku Katolik juga Romo. Ya, aku Katolik juga Romo. Pertanyaan aku hanya ke intinya aja. Ini kalau kami sopir ini persembahan persepuluhan boleh apa enggak? Persepuluhan. Hasil dari iya aku Katolik. Iya, aku Katolik. Lah, ngapain Katolik tidak ada persepuluhan. Nah, maksudnya persembahan Saya bingung nih, siapa mau menjawab nih dia nih, angkot saya nih. Karena begini Romo, dengar dulu deh, bentar. Karena aku ada sisipkan uang persembahan persepuluhanku dari hasil kerjaku yang jadi supir untuk membantu beli kursi kapela kah atau untuk anak-anak yatim kayak gitu. Apa itu boleh atau enggak? Ya bisa, karena beri ke imam, karena yang berhak dalam perjanjian baru, bantu dulu Indri. Ibrani 7 ayat 1. Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Lanjut. Abraham memberikan apa? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya. Selesai. Hanya garis bawah di persepuluhan. Oke, secara biblis, saya omong, secara biblis, ritus Melkisedek lah yang berhak untuk menerima persepuluhan. Karena itu Abraham memberikan ke Melkisedek 1/10. Di dalam perjanjian lama, ritus Harun yang menerima. Tetapi di dalam bab 7 ayat 11-12 nanti ke bawah, ritus sudah dirubah, bukan lagi ritus Harun, melainkan ritus Melkisedek. Tetapi walaupun begitu, imam-imam Katolik mempunyai hak persepuluhan. Dia tidak pernah meminta persepuluhan kepada siapapun. Musa, kalau engkau tanya saya sebagai imam, itu kebebasan hatimu untuk memberikan. Tetapi kalau engkau tanya saya, persepuluhanmu itu untuk apa? Untuk beri donasi supaya bangun gereja, kursi gereja, silakan berikanlah itu. Tetapi kalau mau tanya saya, kalau itu persepuluhan sesungguhnya untuk siapa? Bantu dulu. Ulangan 26 ayat 12. Kalau tidak 26, 29 ayat 26. Apabila Ulangan 26 Ulangan 26 ayat 29 12 ya Pak Ter? Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau engkau tanya saya, kau buat sembako, bawa ke pantai asuhan. Kau kunjung orang-orang yang tidak punya dengan persepuluhan yang kau mau kasih itu. Kau kumpul, kau buat sembako, kau cari, bawa untuk orang yang membutuhkan. Oke. Karena aku Bawa sudah mama janda di lama. sekeliling di perumahanmu yang janda-janda, kasih mereka sembako itu. Anak yatim piatu, Oke. pantai asuhan, buat itu. Oke, karena aku juga bingung karena hasil dari tanaman atau ladang sendiri kan. Tapi ini aku supir, hasil dari supir. Jadi aku juga bingung. Ya, Makanya aku bilang, Yakub aku tidak. berpikir, Ingat bahwa Abraham tidak memberikan dari ladang, dia memberikan dari hasil yang diambil dari tempat lain, persepuluhan kepada Melkisedek. Karena itu, kalau engkau mau sumbang gereja, ini Romo, ini saya sumbang untuk beli bangku kursi, silakan. Kalau kau tidak, kau beli sembako, bagi kepada mama janda di kompleksmu yang membutuhkan, anak yatim piatu, rumah jompo, orang asing yang duduk itu. Kau buat bungkusan 1 untuk apa? Untuk para pemulung. Kau kasih mereka sembako, pasti mereka senang sekali, bahagia. Oke? oke penjelasannya. Karena aku juga bingung karena hasil dari tanaman aku juga bingung. Ini nanti mau kasihnya ke siapa karena sudah terlanjur aku bikin. Ya, tanaman itu untuk di dalam konsep perjanjian lama, oke? Dan ternak. Oke. Tapi itu, Oke. Mosa, apa yang kau buat ketika aku telanjang, bantu dulu. Matius 25 ayat ke-42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mosa, Dan Ya, dengar. lakukanlah itu, oke? Karena Buatlah aku itu. aslinya Katolik, Romo. Aku aslinya Katolik. Karena ada orang type di bawah komen bilang aku ini. Tidak usah repot dengan mereka. Aku asli Katolik. Aku asalnya NTT, Malaka, Paroki Santo Lukas Wekfau, dan juga Paroki Dekanat Melakang Katedral Atambua. Oke, jangan repot dengan mereka. Matius 10 ayat 42. Barang siapa yang memberikan air sejuk ini kepada orang kecil ini karena engkau adalah muridku, Musa, aku telah mendapatkan upahnya, kata Yesus. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapat Nyatanya di mana? iman itu menyelamatkan dia. Sekarang nyatanya di mana kegiatan, langsung ayatnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya,
apakah gunanya itu? Apakah gunanya iman itu? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oke, Tuhan memberkati. Oke, Musa. Buatlah Oke, baik. makasih Oke. banyak pencerahannya Romo. Karena Engkau aku ingat, engkau tahu engkau bisa berbuat baik dan engkau tidak berbuat baik, engkau berdosa. Yakobus 1 ayat ke-17. Yakobus 4 1, 17 kalau tidak salah. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbuat baik. Oke. Oke, berbuat baik ya mau saya, banyak ya, Tuhan Romo. memberkati. Yo, saya Terima tidur. kasih banyak Saya pencerahan sudah. Romo. Aku jadi mengerti Romo. Oke. Saya ngantuk Dan berat. juga Mas. nanti Romo, nanti lain kali ada waktu, nanti aku juga mau bersaksi di Romonya Romo dengan Bunda Maria sama Tuhan Yesus yang aku temui dalam mimpi. Dari tahun Oke. 2013 sampai 2023 ke 24 yang terakhir. Oke. Yo. Oke, terima kasih. Jangan Terima malam kasih pernah. juga ya, Tadi Romo. malam, sebentar malam ada di roomnya. Sebentar malam di roomnya Romo pamit. Oke. Oke Romo, terima kasih banyak. Oke. Mau lihat itu videonya. Saya juga belum lihat videonya Melato. Saya mau lihat. Nanti saya Bukan kirim, langsung Pater. waktu di mau. Saya tidak Nanti saya mau. kirim, Saya Pater. ingin lihat. Terus Pamit dulu saya ya nggak Romo. mau waktu. Dia bilang- Seseorang dia yang waktu bilang- live buka langsung itu kalian lihat dan saya beri sanggahan. Itu Dia saja. bilang Pater tafsir sembarang, memang dasar. Oh begitu lagi tidak. Kita doakan. Dia bilang Pater tafsir sembarang. Begitu. Eh, Tapi yang pertama terima kasih karena dia sudah nonton juga. Setelah itu baru dia bilang saya tafsir sembarang. Jadi dia salah satu yang menonton. sebenarnya Pater, tiap hari itu dia ada lihat Pater live. Ternyata Oh, begitu. kalau dia bilang begitu, kenapa? Dia tahu dari mana? Ada, Kalau dia tidak punya lihat akun kok, Kak Indri. Pater. Dia punya Iya, akun itu. kalau dia tidak lihat Pater, dia tidak akan bilang begitu. Karena dia Tidak, lihat nanti Pater, malam makanya dia baru- bilang malam baru Pater kita- tafsir sembarang. Semoga dia juga bisa hadir ya. Karena ada yang tahap ke dia dulu itu share ke dia. Semoga dia juga bisa hadir. Dia tetap tidak mau Pater. Dia sudah ngomong di radio, dia akan bersedia mau dengan Zoom dan satu moderator. Tidak. Dan Alkitab. Dia tidak akan mau di sini. Ya saya lihat dia ada alasan bilang, ada yang bilang, dia bilang, kenapa saya harus kunjung kau? Saya punya follower kan banyak. Berarti bukan soal Zoom. Bukan soal Zoom. Zoom tidak ada follower. Kalau dia mengatakan dia follower lebih banyak, akhirnya saya harus ke dia. Artinya kenapa dia bilang ke Zoom? Jadi ini namanya kontradiksi di dalam diri pernyataannya sendiri. Nanti kita lihat dari kata awal sampai kata terakhir ada begitu banyak kontradiksi yang dia bilang. Saya diam-diam. Saya langsung buka itu video, kita langsung bantah langsung selesai. Ya Pater. Ada satu kegagalan dari dia bilang amburadul, tapi dia tidak mana yang amburadul. Datangkan data dan kau kupas. Kan bilang kami yang tahu. Kau kupas ayat itu amburadul menurut engkau. Kau kupas itu Melatok. Jangan hanya main statement untuk pembenaran diri. Jangan bilang begitu Melatok Dewasa sedikit Dan ingat bahwa saya undang engkau. Kita di NTT itu, kita pergi di mana orang diundang. Bukan kita pergi di mana followernya banyak. Kebenaran tidak dideterminasi oleh opini follower. Apa yang dikatakan oleh follower adalah opini. Tetapi apa yang kau katakan di dalam hatimu, Melatok, adalah keputusanmu. Tentang sebuah kebenaran objektif, bukan subjektif. Oke, terima kasih. Kalian tidur. Saya yang tidur bukan kalian. Pater yang tidur, kami lanjut bekerja Pater. Terima kasih pencerahannya. Oke. Terima kasih, Pater. Ya. Terima kasih Pater. Ya, Selamat ya. istirahat. Selamat malam. Pater.